اي نعم تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما وهدى وتقا وصلاحا وبركة، آمين يا رب العالمين. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان fahimna. Alhamdulillah, pada pagi hari ini bertepatan dengan hari Selasa tanggal 3 Maret 2026, bertepatan dengan tanggal 13 Ramadan 1447 Hijriah. Kita bersama-sama kembali online untuk mempelajari suatu rangkaian pelajaran-pelajaran online yang diadakan oleh Markaz Inayah dengan tema bagaimana Ramadan mengubahku. Dan tema yang diangkat pada pagi hari ini adalah berkaitan dengan teman yang saleh, as-suhbatus salihah. Sahabat Markaz Inayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, bulan Ramadan adalah momentum yang agung untuk mereset kembali diri, jiwa, memperbaiki kebiasaan, dan beralih dari hal-hal yang sebelum Ramadan kita diliputi dengan perbuatan-perbuatan, kelakuan-kelakuan yang negatif, menuju perubahan yang signifikan menjadi perbuatan-perbuatan yang dipenuhi dengan kebaikan dan positif. Ramadan adalah waktu yang penting untuk membersihkan hati, menata ulang tujuan hidup, dan tentunya memperbaharui komitmen dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk perubahan yang penting yang seseorang hendaknya memulai dari Ramadan kali ini adalah memperbaiki lingkungan pergaulan. Memilih teman yang saleh, yang menuntun kepada kebaikan, serta meninggalkan teman yang taleh, yang buruk, yang menjauhkan dari ketaatan. Karena tentunya perubahan diri sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, teman yang kita temani. Maka Ramadan 1447 Hijriah ini, marilah kita jadikan saat terbaik untuk memulai langkah baru bersama lingkungan yang lebih baik dan lebih mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara Markaz Inayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, tentunya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia memiliki fitrah dengan tabiat suka bergaul. Demikian disebut arti kata insan dari bahasa Arab, karena dia itu membutuhkan teman, baik itu yang membantu urusan dunianya maupun membantu untuk urusan akhiratnya. Namun faktanya manusia ternyata berbeda-beda dalam tingkat agama dan akhlaknya. Ada yang akhlaknya baik dan mulia, bermanfaat persahabatannya, namun di sana tidak sedikit ada yang buruk akhlaknya, membahayakan pergaulannya. Maka sekitar 30 menit ke depan kita akan berusaha mempelajari bersama tentang keutamaan berteman dengan orang-orang yang saleh, dan juga kita mengetahui kebalikannya, bahaya dari berteman dengan orang-orang yang taleh.
yaitu orang yang buruk akhlaknya. Sahabat Markaz Inayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya di saat-saat bulan Ramadan ini. Mari kita perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan taufik hidayah untuk mendapatkan sahabat yang saleh. Sahabat yang saleh adalah seseorang yang memiliki hubungan akrab dengan kita. Persahabatan dilandasi rasa saling percaya, saling memahami, dan saling menghormati. Sahabat yang saleh adalah orang yang menemani dalam suka dan duka, mendukung ketika kita sulit, dan berbagi ketika kita bahagia. Berbagi rahasia, serta selalu hadir dalam setiap perjalanan hidup kita, baik dalam senang ataupun susah. Bersahabat dengan orang yang saleh akan membawa kebaikan dan keberkahan di dunia, apalagi nanti di akhirat. Maka satu pesan yang sangat penting yang tentunya semua dari kita harus berusaha untuk menjadikan poin ini sebagai poin prioritas yang tidak bisa kita untuk mundur selangkah pun, yaitu marilah kita perbanyak memiliki teman-teman yang soleh. Karena sebagaimana ungkapan di dalam bahasa Arab, as-sahibus salih fid dunya yanfa' wa fil akhirati yashfa'. Ini yang menjadi moto kita, bahwa teman yang saleh akan bermanfaat bagi kehidupan dunia kita, dan di akhirat nanti akan memberikan syafaat. Sahabat yang saleh, jika ia dekat denganmu, maka ia memberi kebaikan. Jika ia jauh darimu, ia tetap akan memujimu dan tidak menggibahimu. Jika engkau di suatu saat misalnya terjatuh pada kezaliman atau perbuatan perkataan yang menyakitkan untuk sahabat yang saleh itu, maka sahabat saleh akan memberikan untukmu 1000 alasan untuk memaafkan. Bahkan dia akan menasihatimu tanpa melukai, dan dia akan mencintaimu tanpa syarat. Inilah persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala yang merupakan surga yang disegerakan di dunia. Persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat yang tidak bisa dinilai dengan harga dan tidak bisa ditimbang dengan ukuran. Persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala adalah pelita cahaya ketika dunia ini terasa gelap. Tempat rahasia ketika kita membutuhkan untuk curhat, keluh kesah yang meluap. Persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala adalah sandaranmu ketika kekuatanmu runtuh. Maka betapa pentingnya persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala ini, sehingga di dalam pepatah Arab pun dikatakan as-sahibu sahib. Sahabat itu adalah penarik. Ketika kita memilih sahabat yang baik, pastinya dia akan menarik kita, menyeret kita untuk kebaikan, untuk akhirat, untuk membangun rumah di surga. Saling menasihati karena Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Markaz Inayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ilmu psikologi sosial disebut istilah peer influence, pengaruh dari teman sebaya. Maka di sini manusia
secara tabiat, secara alamiah, dia akan terbentuk, dia akan terpengaruhi oleh lingkungan yang paling terdekat dengannya. Sahabat bukan hanya sekedar teman duduk, bukan sekedar teman bermain, bukan sekedar juga teman berbicara. Akan tetapi, sahabat itu adalah orang yang bisa mempengaruhi pola pikir kita, mempengaruhi kebiasaan hidup kita, mempengaruhi nilai-nilai hidup, bahkan mempengaruhi dari arah akhir perjalanan seseorang. Bisa menarik ke surga dan juga bisa pula menarik ke neraka. Jika sahabat itu saleh, maka tentunya ia akan mengajak kepada salat, menasihati temannya untuk mengingatkan untuk salat ketika lalai, akan menjauhkan dari maksiat, akan menguatkan dalam kesabaran. Maka sahabat yang saleh ini menjadi sebab keselamatan di akhirat. Tidak sebanding dengan tingkah pola dari sahabat yang buruk, yang dia akan menganggap ringan dosa, akan mengajak kepada kelalaian, akan menormalisasi maksiat. Bahkan lebih dari itu, dia akan mentertawakan ketaatan, akan mencemooh ibadah, sehingga pada akhirnya dia menjadi sebab dari kehancuran temannya di akhirat, penyesalan nanti di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang pentingnya sahabat untuk seseorang. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang orang-orang kufar yang mereka tidak mendapatkan sahabat yang bisa menolong dia nanti di akhirat, yang menjadi penyesalan dia di akhirat. Fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim. Mereka mengatakan, maka kami tidak mempunyai pemberi syafaat, pertolongan, dan kami tidak pula memiliki seorang teman yang akrab. Qatadah, seorang tabi'in, ketika mentafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, ya'lamuna wallahi anna as-sadiqa idza kana salihan nafa' wa anna al-hamima idza kana salihan syafa'. Mereka mengetahui demi Allah, orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, ketika nanti di akhirat, mereka mengetahui bahwa teman, jika ia itu saleh, maka ia akan memberikan manfaat. Dan sahabat, jika dia dekat dan dia saleh, maka dia akan memberikan syafaat. Maka teman saleh membawa manfaat dunia dan akhirat. Persahabatan karena iman menjadi sebab syafaat di hari kiamat. Sebaliknya, kehilangan teman saleh adalah penyesalan besar bagi penghuni neraka. Hal ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zukhruf ayat 67. Al-akhillau yawma'idhin ba'duhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin. Teman-teman akrab pada hari itu, di hari kiamat, sebagian menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Maka ayat ini memberikan informasi kepada kita bahwa persahabatan dengan orang-orang yang buruk perbuatan akhlaknya akan menjadi penyesalan besar pada hari kiamat. Sehingga di akhirat teman akan menjadi musuh bagi sebagian yang lainnya. Karena saling tuduh. Kamulah yang menyebabkan aku masuk ke neraka. Kamulah yang membawa aku masuk ke neraka. Kecuali orang-orang yang
bertakwa, yang mereka berteman, bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat yang lain penyesalan orang-orang yang dahulu di dunia mengambil teman yang salah. Di dalam surat Al-Furqan ayat 27 sampai 29 Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. Dan ingatlah pada hari ketika orang zalim menggigit kedua tangannya karena menyesal. Dia berkata, wahai seandainya dahulu aku mengambil jalan bersama Rasul, bersama orang-orang yang beriman. Celakalah aku, seandainya aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman dekat. Sungguh dia telah menyesatkanku dari peringatan Al-Quran setelah datang kepadaku. Dan setan itu selalu meninggalkan manusia dalam kehinaan. Allah Subhanahu wa taala memberikan di sini informasi bahwa orang-orang yang di dunia mengambil teman yang buruk, yang menjerumuskan dia ke neraka, akan menyesal dengan penyesalan yang tidak akan berguna lagi. Dia menyesal tidak mengikuti Rasul dan orang-orang yang beriman, dan dia juga menyesal karena telah mengambil teman fulan yang buruk, yang telah menyesatkan dari jalan kebaikan. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan satu informasi yang sangat fatal, bahwa teman yang buruk itu ketika nanti dia dalam keadaan terdesak, dia akan meninggalkan temannya. Wa kana asyaitanu lil insani khadhula. Dan setan itu selalu meninggalkan manusia dalam kehinaan. Ini contoh daripada pertemanan yang buruk, yaitu syaitan. Ketika sedang dalam posisi seseorang butuh dengannya, ternyata dia meninggalkan dalam kehinaan. Wal'iyadu billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari pertemanan dengan orang-orang yang menjauhkan diri kita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menjauhkan kita dari kebaikan. Di antara hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perumpamaan teman baik dan teman buruk dan pengaruhnya terhadap seseorang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul jalisis salihi was-su' kahamilil misk wa nafihil kir. Fahamilul miski imma an yuhdhiyaka wa imma an tabda'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibah wa nafikhul kir imma an yuhriqa thiyabaka wa imma an tajida rihan khabithah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kaum muslimin bahwa perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk seperti penjual minyak wangi dan pandai besi yang membuat aneka macam produk dari besi. Adapun penjual minyak wangi, maka dia bisa memberimu sebagian dari minyaknya untuk percobaan, atau engkau bisa membeli darinya minyak wangi yang engkau inginkan, yang harum yang engkau sukai. Atau minimal yang ketiga, engkau akan mencium darinya aroma yang harum. Karena tentunya penjual minyak wangi, selain dia membawa minyak wangi, dia pun mencoba dari minyak wanginya. Kalaupun dia tidak mencoba, cukup dia membawa minyak wangi itu akan menebarkan aroma kemanapun dia berjalan. Adapun sedangkan pandai besi,
maka entah dia bisa membakar pakaianmu karena terpecik oleh percikan-percikan api, atau engkau akan mendapatkan darinya bau yang busuk, entah karena bau gosong dari kebakaran bajunya ataupun dari badannya yang tertempa oleh panas sehingga berkeringat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai guru dari kaum muslimin memberikan motivasi dengan perumpamaan ini agar seseorang itu minimal dia dekat dengan circle yang selalu baik, sehingga dia akan minimal terpengaruh dengan kebaikan-kebaikan yang ada di circle itu. Walhamdulillah, ketika seseorang menjadikan circle terbaiknya atau circle yang baik itu menjadi teman akrabnya, sehingga dia seakan-akan berada dalam safinatun Nuh atau perahunya Nabi Nuh yang akan menyelamatkan dia dari badai, dari ujian kehidupan yang sangat kompleks sekali permasalahan di dalam dunia ini. Kemudian di dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada kita juga sebuah konsep dalam pertemanan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika kita ingin melihat seseorang itu baik atau tidak, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tanda, lihatlah circle dia, apakah circle-nya baik atau tidak. Jika circle-nya baik, maka niscaya dia adalah orang yang baik. Jika circle-nya semuanya adalah orang jahat, orang tidak baik, maka ketahuilah bahwa dia semisal komunitasnya itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, "Ar-rajulu ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu mengikuti agama temannya. Seseorang itu akan mengikuti agama temannya. Maka hendaklah salah seorang dari kalian melihat dengan siapa ia berteman. Maknanya, seseorang akan mengikuti kebiasaan, jalan hidup, akhlak, perilaku sahabatnya. Jika dia bersama dengan sahabat yang buruk, maka niscaya dia akan mengikutinya. Begitu pula jika dia bersama dengan sahabat yang akhlaknya baik, maka niscaya dia akan mengikuti kebiasaan dan jalan hidupnya. Di sini, saudara-saudaraku, sahabat Markaz Inayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa manusia mudah terpengaruh oleh teman dan lingkungannya. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah isyaratkan hal ini di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-arwahu junudun mujannadah." Rah-rah, jiwa-jiwa itu seperti pasukan yang dihimpun. Kalau kita melihat adanya pasukan yang disiapkan untuk dimobilisasi untuk perang, niscaya kita akan melihat kerapiannya dia, kerapiannya mereka. Infanteri akan berkumpul bersama infanteri. Yang menaiki kendaraan lapis baja akan bersama dengan lapis baja. Yang pemanah akan bersama dengan pemanah. Maka demikian pula jiwa-jiwa manusia diibaratkan oleh Rasulullah SAW junudun mujannadah, seperti pasukan yang dimobilisasi. Yang saling mengenal di antara mereka akan saling cocok dan bersatu. Pemanah akan bersama dengan pemanah. Infanteri akan bersama infanteri. Penunggang kuda akan bersama dengan
penunggang kuda. Dan yang saling tidak mengenal, maka akan saling berselisih. Jika hati seseorang itu tidak cocok dengan seseorang, maka niscaya dia tidak akan berteman. Ketika misalnya dia melihat ada teman yang saleh, misalnya dia penghafal Al-Quran, rajin berpuasa, rajin salat 5 waktu berjamaah, hatinya menjadi tenang untuk bersama dia. Adapun ketika dia melihat seseorang yang bertolak belakang sama sekali, tidak memperhatikan salatnya, puasanya, ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya sama sekali mengingkari, sama sekali tidak ingin dekat dengan dia. Ini sebuah konsep yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita semua kaum muslimin agar menjadi seperti pasukan yang dimobilisasi, sehingga orang komunitas kebaikan itu akan solid bersama dengan komunitas kebaikan dan menjauhi dari komunitas-komunitas yang tidak baik. Orang baik cenderung kepada orang yang baik, maka demikian pula orang buruk cenderung kepada orang yang buruk. Sahabat Markaz Inayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, di antara manfaat bergaul dengan orang saleh adalah selain mereka mempengaruhi kita dalam kebaikan, dalam ibadah, tentunya mereka pun membantu kita dalam ketaatan, membantu, mensupport kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga dia menjauhkan temannya dari maksiat dengan selalu menasehati temannya dalam kebenaran dan kesabaran. Dan tentunya di sini ketika seorang sahabat menasehati, yang namanya nasihat itu ibaratnya jamu, obat yang pahit. Akan tetapi tentunya obat dan jamu itu sangat bermanfaat bagi orang yang sakit. Maka tentunya kita sebagai orang yang dinasehati tidak lantas kita menolak, lantas kita menganggap musuh sahabat kita. Tidak. Kita tahu bahwasanya sahabat kita itu memiliki motivasi yang baik, memiliki niat yang baik untuk kebaikan kita. Maka kita pun terima dengan mengucapkan jazakallahu khairan telah menasihatiku. Terima kasih telah memberiku petunjuk. Bukan lantas kita menjadikan, oh kamu berarti mengkritik saya, kamu berarti tidak suka dengan saya. Tidak. Sahabat yang saleh dia menerima nasihat, menerima kritik, dan terbuka dengan nasihat sahabatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Asr tentang sahabat yang saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran ini, bahwa mereka inilah circle orang-orang yang selamat, circle orang-orang yang tidak akan terjatuh dalam kerugian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر." Demi masa Allah Subhanahu wa taala ketika bersumpah, maka bersumpah dengan makhluknya yang agung. Dan di antara makhluk yang agung adalah waktu yang sangat singkat ini. Waktu yang di dunia ini kita tinggal hanya kisaran paling maksimal, paling banyak, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, "A'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa qalla man yajuzu dhalik." Umur umatku antara 60 tahun sampai 70 tahun dan sangat sedikit sekali yang melewatinya. Umur atau waktu ini yang kita
sering melalaikannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita untuk menjaga umur ini. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu ini, dengan masa. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Ini Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi bahwa kebanyakan manusia itu dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh, dan saling menasehati. Di sini ada musyarakah, ada dua interaksi antara sahabat yang saleh dengan sahabat saleh lainnya, saling menasehati dalam kebenaran dan saling menasehati dalam kebenaran. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan informasi dalam ayat ini bahwa dua sahabat yang saling menasihati dalam kebenaran dan dalam kesabaran, itulah orang-orang yang termasuk mendapatkan kebahagiaan di dunia, tidak menderita di dunia. Di antara buah maka di antara buah dari persahabatan karena Allah Subhanahu wa taala ini adalah kita dijauhkan dari kerugian baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang kedua, sahabat Markaz Inayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaat dari persahabatan karena Allah Subhanahu wa taala, circle yang baik adalah bersegera dalam kebaikan dan berlomba-lomba dalam ketaatan. Di antara buah dari pergaulan yang baik yang kedua, Assalamualaikum. Ustaz. Suaranya terputus, Ustaz. dan saling berlomba-lomba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u," yang berinteraksi, saling membantu untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya langit dan bumi. Jadi dia tidak mau sendirian masuk surga. Dia ingin bersama-sama temannya untuk masuk surga. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam ayat yang lain untuk menggambarkan lebih jelas kondisi orang-orang yang berada dalam circle kebaikan ini dengan firman-Nya, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa يؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. Dalam surat At-Taubah 71, Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang mukmin dari laki-laki dan dari perempuan, sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain. Demikianlah kondisi dari circle kebaikan. Menolong sesama mereka. Mereka menyuruh kepada yang ma'ruf, yang baik, dan mereka mencegah dari yang mungkar, dari keburukan. Mereka mendirikan salat, mereka menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan mereka itulah circle orang-orang yang akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan dinaungi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang posisi atau kondisi seseorang yang memiliki teman circle yang baik,
mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberi motivasi mereka dengan firman-Nya, "Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun." Maka dalam hal seperti itulah hendaklah orang-orang yang berlomba. Di sini Allah Subhanahu wa taala tanafasa yatanafasu, dengan ada interaksi bersama, hendaknya orang-orang yang berlomba itu bersegera untuk berlomba. Kemudian yang ketiga dari keutamaan suhbah as-salihah atau persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala adalah keberkahan majlis dari orang yang saleh. Di mana engkau berada bersama orang-orang yang saleh, maka majlis itu akan diliputi oleh keberkahan. Termasuk keberkahan duduk bersama orang yang saleh adalah bahwa seseorang akan mendapatkan keberkahan majlis, tercurah kebaikan kepada mereka. Walaupun amalan dari antara mereka itu belum sampai derajat amalan temannya, akan tetapi karena dia satu circle, satu majlis, maka keberkahan akan meliputi mereka semua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuq yaltamisuna ahla dzikr, fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah tanadaw halummu ila hajatikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki para malaikat-malaikat yang berkeliling-keliling di dunia ini untuk mencari majlis-majlis zikir. Majlis-majlis zikir di sini adalah majlis-majlis ilmu. Apabila mereka menemukan suatu kaum yang sedang mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan mengadakan ta'lim, mengadakan pengajaran, diskusi kebaikan, diskusi agama, maka para malaikat itu akan saling memanggil, "Kemarilah, kalian telah mendapatkan apa yang kalian cari." Di akhir hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, "Fayaqulullah faushhidukum anni qad ghafartu lahum." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman ketika menyaksikan orang-orang yang sedang berada di majlis zikir, "Maka persaksikanlah wahai para malaikat bahwa aku telah mengampuni mereka yang berada di majlis semuanya." Qal, maka salah satu dari malaikat itu berkata, "Fihim fulanun laisa minhum." Di antara mereka ada fulan yang dia itu tingkatannya tidak sebanding dengan temannya. "Innama ja'a li hajah." Dia datang hanya untuk kebutuhan saja. Maka Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada para malaikatnya, "Humul julasa'u la yashqa bihim jalisuhum." Mereka itu adalah orang-orang yang duduk bersama dan tidak ada yang akan celaka di antara mereka satu orang pun, karena mereka berada dalam circle kebaikan. Ini salah satu keutamaan yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan ketika kita selalu berada dalam circle majlis ilmu, majlis orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mendeskripsikan persaudaraan karena Allah ini dengan kalimatnya yang sangat indah. Beliau mengatakan, "Laula thalathun ma ahbabtul 'aisha fi hadhil hayatid dunya." Kalaulah tidak karena tiga hal ini, niscaya aku tidak akan suka hidup tinggal di dunia ini. Tiga hal ini yang membuat aku bahagia di dunia ini. Dhama'ul hawajir. Yang pertama adalah dahaga di siang hari. Keletihan, kehausan di siang hari. Wa mukabadatis sa'ati minal lail.
Dan yang kedua adalah bersungguh-sungguh untuk qiyamul lail, untuk salat malam. Dan yang ketiga adalah mujalasatu aqwamin yantaquna atayibal kalam kama yuntaqa kama yuntaqa atayibus samar. Dan ketiga adalah duduk bersama orang-orang yang ketika dia berbicara, mereka berbicara itu, mereka memilih tema-tema yang baik, memilih diksi-diksi, ucapan-ucapan yang baik, sebagaimana mereka itu memilih makanan-makanan yang baik untuk dimakan. Jadi di sini Umar bin Khattab memberikan deskripsi bahwa salah satu dari kebahagiaan hidup dia adalah duduk bersama orang-orang yang dalam pergaulan mereka itu menjaga adab. Terutama di sini adalah adab ucapan, yang memilih dari perkataan-perkataan yang baik untuk disampaikan, tema-tema yang enak, obrolan-obrolan yang penuh dengan manfaat, bukan obrolan-obrolan yang sia-sia. Maka yang terakhir, setelah kita mengetahui dari pengaruh teman yang saleh, maka tentunya tidaklah tepat kalau kita tidak mengetahui tentang pengaruh dari teman yang buruk. Maka di sini kita akan ringkas dengan cepat. Ada 4 bahaya duduk bersama dengan orang yang buruk, sebagaimana telah kita sampaikan pada pada pembahasan-pembahasan yang telah lalu, akan tapi kita akan ringkas dalam satu tempat. 4 bahaya duduk bersama orang yang buruk. Pertama, akan menyeret kepada maksiat. Teman yang buruk, dia akan berusaha untuk memalingkan dari ketaatan. Kita ingat kisah dari Abu Thalib, ketika Abu Thalib pamannya Nabi akan meninggal. Ketika akan meninggal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada pamannya, "Ya am, qul la ilaha illallah." Wahai pamanku, katakan la ilaha illallah. Kalimatan asyhadu laka biha indallah. Satu kalimat yang aku akan jadikan argumentasi di depan Allah Subhanahu wa taala bahwa engkau telah masuk Islam. Namun ternyata pamannya Abu Thalib masih hadir di sisinya Abu Jahal, Abdullah bin Abi Umayyah, yang mengatakan, "Apakah engkau akan meninggalkan agama Abdul Muttalib, wahai Abu Thalib?" Sehingga Abu Thalib pun wafat dalam keadaan menolak mengucapkan kalimat tauhid. Ini satu dari pengaruh dari sahabat yang buruk, yaitu menyeret pada maksiat. Kemudian yang kedua, majelis orang-orang yang fasik itu jarang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan majelis orang-orang fasik tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di situ dilakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda untuk memotivasi kaum muslimin meninggalkan majlis-majlis orang-orang fasik dengan mengatakan, "Ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkuru ismallah, lam yadhkurullaha fihi wa lam yusallu ala nabiyihim illa kana alaihim tiratun fa in syaa 'adzabahum wa in syaa ghafara lahum." Tidaklah suatu kaum duduk dalam satu majlis yang mereka tidak mengingat Allah dan tidak bersalawat kepada Nabi, niscaya majlis itu akan menjadi penyesalan bagi mereka. Jika Allah berkehendak akan mengadab mereka, dan jika Allah berkehendak maka Allah akan mengampuni mereka. Maka solusi yang terbaik ketika kita tidak menemukan teman yang saleh, tidak menemukan wal'iyadu billah teman yang saleh, yang paling terdekat adalah istri. Teman saleh yang paling terdekat kita adalah anak-anak kita. Teman saleh yang paling terdekat untuk modal kita adalah orang tua kita. Maka hendaknya kita jaga mereka yang terdekat ini sebagai benteng terakhir dari pertemanan yang baik. Jika tidak mendapatkan
teman soleh seorang pun, maka menyendiri itu lebih baik. Sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam Syafi'i, "Idza lam ajid khillan taqiyyan fa wahdati aladzu wa ashha min ghawiyyin u'ashiruh wa ajlisu wahdi lil ibadati aminan aqarra li'aini min jalisin uhadiruh." Jika aku tidak menemukan sahabat yang bertakwa, maka kesendirianku lebih nikmat dan lebih lezat daripada bergaul dengan orang yang sesat. Aku duduk sendiri untuk beribadah dengan tenang, itu lebih menenangkan hatiku daripada duduk bersama teman yang harus aku selalu waspadai. Imam Syafi'i juga mengatakan dalam puisinya yang indah, "Uhibbus salihina wa lastu minhum, la'alli an anala bihim syafa'ah, wa akrahu man tijaratuhu al-ma'asi, walau kunna sawa'an fil bida'ah." Aku mencintai orang-orang yang saleh meskipun aku bukan termasuk golongan mereka. Ini ketawaduan Imam Syafi'i mengatakan bahwa dia bukan orang yang saleh, akan tapi dia suka berduduk bersama orang yang saleh. Meskipun aku bukan golongan mereka. Semoga dengan kecintaanku kepada mereka aku memperoleh syafaat. Dan aku membenci orang yang perdagangannya adalah maksiat, meskipun dalam modal keadaan kita itu sama. Di sini Imam Syafi'i lebih suka menyendiri daripada dia berteman dengan orang-orang yang perdagangannya, modalnya itu adalah maksiat. Wal'iyadu billah. Ketiga, yang terakhir, bahwa teman yang buruk itu selain daripada menyeret kepada maksiat, selain dari bahwa majelis orang-orang fasik, majelis orang-orang fasik itu adalah majelis yang jarang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang ketiga adalah teman yang buruk itu meskipun mereka terlihat solid, terlihat akrab ketika senang, akan tetapi ingat, ketika dalam keadaan kita dalam keadaan menderita, kita susah, pasti mereka akan meninggalkan kita. Teman buruk akan meninggalkan sahabatnya saat terjadi masalah atau kepentingannya hilang. Bahkan setelah itu muncul kebencian kepada kita. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah ibn al-Mu'taz, "Ikhwanus su' yansarifuna 'inda an-nakbah wa yuqbiluna ma'an ni'mah." Teman-teman yang buruk akan pergi saat musibah datang dan mereka mendekat saat nikmat ada. Maka marilah kaum muslimin, sahabat Markaz Inayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, momentum Ramadan ini kita bersihkan circle-circle kita yang buruk dan kemudian kita bangun circle-circle kita yang baik. Kita mulai untuk mencari, berusaha untuk masuk ke dalam grup-grup majalisul ilm, mudhakaratul ilm, yang di situ selalu ada roh daripada nasihat, selalu ada roh yang menarik kita untuk kebaikan, memotivasi kita untuk kebaikan, karena kita itu akan lemah ketika kita sendirian dan kita akan menjadi kuat ketika kita bersama teman-teman kita yang beriman. Maka sebagai kesimpulan, teman soleh itu akan mendorong kepada kebaikan dan mempercepat menuju surga. Duduk bersama seorang soleh akan membawa kepada keberkahan dan ampunan. Sedangkan teman yang buruk bisa menyeret kita kepada kesesatan dan penyesalan. Dan oleh karena itu, marilah kita bersama-sama untuk memilih lingkungan yang terbaik untuk kita, lingkungan yang terbaik untuk istri kita, lingkungan yang terbaik untuk anak-anak kita, agar terjaga dari circle orang-orang yang buruk. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik dan hidayahnya kita untuk ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullahu khairan atas partisipasi dan kehadirannya.